seseorang yang hidupnya habis untuk zikir, hidupnya penuh dengan mujahadah, hidupnya penuh dengan ibadah. Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Cukup menjadi keistimewaan beliau gurunya Habib Umar plus mertuanya Habib Umar. Guru dan mertua. Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Sedikit tentang beliau. Beliau belajar di pondok Ribat Tarim oleh Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Ini tempat Habib Jamal belajar. Al-Hamid. Habib Muhammad Al-Haddad enggak lama belajarnya di Ribat Tarim. Sekitar berapa? 4 tahunan, kurang lebih lah, 3-4 tahun, enggak lama. Tapi bisa dikatakan tidak ada waktu yang kosong. Tidak ada waktu kosong kecuali belajar. Betul-betul memanfaatkan waktu mondoknya itu untuk belajar. Beliau tidak puas belajar di kelas bersama ulama-ulama besar yang masih hidup di zaman itu. Beliau di luar kelas ingin belajar lagi. Udah penuh di kelas waktunya, masih datang kepada Syekh Utsman Al-Abad bin Utsman, Syekh siapa bin Utsman? Syekh Mahfud bin Utsman. Bangsanya bin Utsman. Di Keraksan ini banyak bin Utsman. Alim. Saya menangi anaknya Syekh Mahfud. Datang kepada Syekh Mahfud bin Utsman. Ya Syekh, saya minta waktu untuk belajar. Ini udah penuh waktunya nih di pondok. Wala ya Habib, ente tahu sendiri waktu ana udah penuh. Bangun tidur sampai tidur, ibadah ngajar. Gak ada waktu. Gitu ulama di sana ya. Gak ada waktu. Waktunya penuh ibadah ngajar. Itu bukan Ramadan, di luar Ramadan. Kalau Ramadan tambah lagi. Sama seperti kita. Sebelum Ramadan nggak kenal domino. Sebelum Ramadan nggak kenal itu gaple, kartu, monopoli. Kalau sekak sebentar mainnya, cari yang mainnya lama, monopoli 2 jam nggak selesai itu. Muter terus beli rumah, beli hotel, beli rumah, beli hotel. Untuk apa? Menghabiskan waktu, karena waktunya banyak yang kosong. Belum lagi main game. Ini tidak ada waktu Habib. Kalau maksa, tolong. Gini aja, kalau antum mau, saya mau ngurangi waktu tidur saya. Biasanya bangun anggap jam 2 malam. Kalau antum mau, ana mau bangun jam 1 jam. Ana kurangi waktu tidur. 1 jam kita belajar tiap hari. Gimana? Siap. Tapi jangan tok-tok rumah saya jam 1. Tetangga nanti ganggu tetangga. Terus gimana caranya? Saya mau ikat
jari kaki saya. Kemudian talinya itu saya keluarkan sampai ke luar pintu. Karena rumahnya orang sana itu rata-rata tingkat semua, dan mereka itu tinggalnya di tingkat 2, tingkat 3. Nanti saya ikat, saya keluarkan. Kan antum datang, tarik, jadi saya bangun. Karena tali itu nyambung ke jari kaki saya, supaya nggak ganggu tetangga. Lihat, karena tetangga itu punya hak besar untuk kita jaga. Jangan sampai tetangga kita terganggu dengan kita. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Ada seorang perempuan salehah ahli ibadah sampai dipuji oleh sahabat. Sahabat itu kalau udah muji berarti ibadahnya itu hebat. Karena mereka rata-rata ahli ibadah. Orang tahajud itu biasa, orang baca Quran itu biasa. Kalau sudah dipuji berarti dia luar biasa ibadahnya. Dipuji perempuan ini, puasanya, qiyamul lailnya, zikirnya, berarti hebat ibadahnya perempuan ini. Cuma sayang satu ya Rasulullah. Apa? Innaha kanat tu'dzi jiranah. Dia itu sering ganggu tetangganya. Allah alam, enggak diceritakan ganggunya itu apa. Apa nyetel musiknya itu dikeraskan sampai beli salon ditaruh di depan rumah untuk nyetel musik. Siang hari, sore hari disetel. Anehnya salonnya dihadapkan ke jalan. Lah ini mau yang dengar musik ini dia apa orang yang lewat? Bingung saya. Kalau yang dengar musik itu dia ingin dia, ya salonnya depno ke kamar sampean. Saya berebekan kupingnya sampean. Jangan dihadapkan ke tetangga. Enggak semua tetangga senang dengan suara itu. Mungkin ada yang sakit gigi dengar lagu India. Ceremet, Pak. Tapi mau ngomong ndak enak, ini ganggu. Apa kata Nabi Muhammad untuk perempuan yang ahli ibadah tapi ganggu tetangga? Innaha finnar. Dia tempatnya di neraka. Walaupun banyak ibadah. Apalagi seperti kita, udah dikit ibadah ganggu tetangga. Nah, hati-hati tetangga ini ya. Udah siap kata Habib, maka malam pertama langsung jam 1 pas dia di depan rumah Syekh Mahfud bin Utsman, ada tali. Oh ini talinya, ditarik sedikit. Marhaba. Kaget, ditarik tarinya. Gak percaya sampean coba. Suruh narik. Kaget, marhaba, dibukakan. Mereka itu buka pintunya itu dari loteng bisa, pakai tali, klek, buka, masuk. Syekh Mahfud bangun ke kamar mandi, keluar, Habib udah siap di kamarnya. Masya Allah. Anak bingung istrinya kemana ini? Kamar lain. Tiap malam seperti itu. Hatam berapa kitab itu Pak? 3-4 tahun jadi ulama besar. Kalau murajaah musim dingin gitu di Hadramaut, musim dingin luar biasa. Air itu kayak es. Kalau musim panas siang hari nggak bisa kita nyentuh air, panas. Bikin kopi tinggal ngambil aja, kasih kopi sama gula jadi.
Jadi kalau musim panas itu kita harus buka pep, ditaruh dulu, ditunggu 1-2 jam baru bisa dipakai. Kalau langsung pepnya panasnya luar biasa karena saluran airnya itu di jalan-jalan kena matahari. Kalau musim dingin, Allah, airnya kayak es malam. Itu kalau malam waktu dia mau raja ngantuk, emang nggak ngantuk, nggak tidur, ngantuk nyemplung Pak di Jabiah. Di sana tuh kamar mandinya itu ada kayak kolam kecil gitu, nyemplung, bangun segar, kedinginan, hilang ngantuk. Masih ngantuk lagi, dia berdiri di atas tembok ribat pondoknya itu. Di atas temboknya, murajaah, ayo ngomong sama nafsunya. Ngantuk kamu, jatuh ke bawah, mati kamu. Melek, takut jatuh. Seperti itu. Luar biasa. Dibawahi sama orang keluarganya kasur kecil kayak tikar gitu. Digulung, dibawa dari Baydha ke Tarim, ke pondoknya. Jadi sekarang bawa kasur sama kasih bantal sama keluarganya. Kasur itu mulai datang sampai beliau selesai mondok pulang belum dibuka. Jadi tidurnya nggak pakai kasur itu. Kasurnya belum dibuka, masih tetap gulungan. 4 tahun. Ada surat dari keluarganya. Dulu nggak ada telepon kan? Ada surat datang ditaruh, nggak dibaca. Surat lagi datang ditaruh, nggak dibaca. Udah selesai mau pulang, baru suratnya dibuka satu-satu. Innalillah, mati fulan. Masya Allah, mabruk punya anak saudara saya. Masya Allah, kabar-kabarnya baru dia buka setelah mau pulang. Kenapa? Supaya nggak terganggu. Kalau surat dibuka, pamannya mati, astagfirullah, sian ini paman yang baik sama saya. Nggak lama, saudaranya kawin, Masya Allah, kepingin pulang. Ini kabar kepingin pulang. Sekarang kan enggak, nyari kabar. Ada kabar apa Pak di rumah? Santri itu Pak, sampai yang anaknya mondok, jangan dikasih kabar apa-apa, supaya dia nggak terganggu di pondok belajarnya itu. Gelas pecah dibilangi anaknya, gelas di rumah pecah nak. Jangan, kecuali kabar yang penting baru. Kalau kabar-kabar ini kawin, ponah, misalnya kawin, nah, oh ya, oh izin kok Ustadz Pak, saya kepingin hadir, saya pulang. Ponaannya mati, mau pulang. Pulang-pulang terus nggak jadi. Inilah Habib Muhammad Al-Haddad, nggak dibuka surat dari rumahnya. 4 tahun baru dibuka satu-satu. Pulang, Masya Allah. Beliau terkenal ya, mujahadah, ahli dzikir luar biasa. Kalau majelisnya beliau itu, orang udah mau hadir majelisnya Habib Muhammad Haddad, udah harus siap. Siap, sabar. Karena tidak ada majelis yang singkat, gak ada. Majelisnya itu panjang-panjang. Dzikir tak mari-mari. Sampai dikatakan, kenapa Habib Muhammad ini dzikirnya itu panjang dalam majelis itu? Iya, beliau itu kalau nggak lihat diterima majelis itu gobul, nggak berhenti beliau dzikir terus. Sampai beliau lihat gobul harus selesai. Masya Allah. Mujahadah luar biasa. Sampai teman-temannya itu memuji beliau. Seperti Habib Qadir bin Ahmad As-Segaf itu sebetulnya sekelas sama beliau. Tapi Habib Muhammad Al-Haddad itu kalau kita lihat di video ketika duduk bersama Habib Qadir bin Ahmad, kalah santrinya itu.
Sampai Abdul Qadir ini sama Habib Muhammad Al-Haddar ini udah luar biasa cintanya. Pulang diantarkan sampai ke gerbang pintu rumahnya. Kata Habib Muhammad Al-Haddar, "Gak usah Habib, antum di..." Enggak. Lil Haddar wajib. Kalau selain Haddar mungkin sunnah saya berdiri ngantar. Tapi kalau untuk Al-Haddar wajib saya antar sampai depan. Sampai pintu gerbang dari cintanya. Dipuji Habib Muhammad Al-Haddar, semuanya istimewa. Cuma satu sayangnya. Sayangnya satu. Dengarkan apa sayangnya ini. Apa om? Semuanya istimewa. Cuma satu tok. Apa Habib? La yarham nafsah. Gak merahmati sama nafsunya. Nafsunya diganyang habis-habisan. Nafsunya sendiri. Gak dibiarkan istirahat, gak dibiarkan tenang, disuruh ibadah, mujahadah, ibadah, mujahadah, capek nafsunya. Mungkin kepingin mati duluan sebelum ajalnya, udah capek kumpul Habib Muhammad Haddar nafsunya. Insyaallah. Beliau punya pondok di Baydha sampai sekarang makmur. Diteruskan oleh putra-putranya. Di antara putranya pernah hadir di acara Ahbabul Mustafa Al-Habib Husain, Habib Tahir. Yang agak majdub itu. Yang memberi kepada kita sanad hadis wajabat mahabbati itu, dan memberi kepada kita sanad Al-Fatihah. Di YouTube masih ada itu. Beliau dari semangatnya dakwah dan cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah dikatakan beliau itu dari Baydha, Yaman, ziarah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah dengan jalan kaki. Jalan kaki, lintas negara, jalan kaki. Berapa hari, Beb? Jangan ngomong berapa hari, berapa bulan jalan kaki. Lebih hebat lagi, setiap melewati satu desa, anggap desa Wangkal, melewati satu desa atau satu kota, diam di situ dulu berapa hari, dakwah ilallah. Dakwah selesai, jalan lagi. Lewat satu desa kota, diam lagi berapa hari, dakwah ilallah. Terus sampai ke Madinah. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya nggak bisa bayangkan bagaimana senangnya Rasulullah kedatangan beliau. Ditempuh dengan jalan kaki, dan setiap kota beliau dakwah, meneruskan perjalanan, dakwah, meneruskan perjalanan, terus sampai ke kota Madinah. Allahumma shalli ala Muhammad. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Sebetulnya saya ini nututi karena beliau pernah ke Tarim, tapi saya nggak ingat. Teman-teman bilang, loh, waktu kita di Tarim itu Habib Muhammad sempat jenguk Habib Umar. Tapi saya nggak ingat. Allah alam, apa saya hadir, apa saya hadir saya lupa, apa waktu itu saya nggak ada, nggak tahu. Ketika beliau sakit, keluarganya mentalkini seperti sunnah, la ilaha illallah, Allah Allah. Dikatakan beliau membuka matanya, lihat anak istrinya. Kalau ente ini mau apa? Loh, kok mau apa? Kita lihat kamu sakatul maut, ya kita dzikir la ilaha illallah, Allah Allah. Kalau kamu mau dzikir, ya dzikir sana. Tapi kalau kamu mau mentalkini saya seperti yang lain, gak perlu. Karena daging saya
kulit saya, darah saya ini sudah penuh dengan zikir sama Allah semua. Bahkan beliau yang mentalkini, ayo kumpul, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, meninggal. Yang mati nalkini yang hidup. Masya Allah, zikir siang malam, zikir, mujahadah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Baru meninggalnya, kita masih nututin sebetulnya. Bukan zaman sahabat ini, bukan zaman tabi'in, bukan zaman Habib Al-Haddad, masih baru. Semangatnya khidmah kepada ilmu. Beliau katakan, ya Allah, saya tenaga udah berkurang. Kalau saya masih muda, gak butuh pondok ini sama petugas, semua saya lakukan sendiri. Gak butuh tugas kebersihan, gak butuh tugas nyuci kamar mandi, gak, saya lakukan itu semuanya sendiri. Tapi sudah tenaga saya gak mampu. Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, mudah-mudahan Allah memberkati kita berkat guru-guru mulia, insyaallah. Mereka guru-guru kita, manusia-manusia hebat, manusia-manusia istimewa, manusia-manusia yang tidak ada kecuali ridhonya Allah yang diajari, kecuali derajat di surga yang dia kejar. Ilmunya luas, ibadahnya hebat, akhlaknya mulia, hatinya bersih. Habib Muhammad Haddad, hatinya ini bersih. Pernah beliau keluar dari masjid dicaci maki sama orang. Subhanallah, apa salahnya orang seperti beliau ini ya? Kata dunia. Orang dengar fitnah dari orang langsung percaya, keluar dari masjid dicaci maki. Dia Habib, selesai, udah ditinggal pulang. Sampai rumahnya dia maafkan, ya Allah, saya maafkan semua yang dia ucapkan. Setelah itu dia nyesal, salah saya. Kenapa Habib? Iya, kenapa saya maafkan setelah sampai ke rumah? Mestinya saya maafkan langsung di tempat itu. Terlambat saya. Gak seperti para aulia solih. Jelek hati saya. Terlambat saya memaafkan dia. Kenapa maaf saya kepada dia kok saya tunda sampai ke rumah? Mestinya saya maafkan langsung seketika itu. Salah saya, jelek saya, akhlaknya, kebersihan hatinya. Gimana kita Pak? Oh, salah apa saya dicaci sama dia? Tahu apa dia? Awas, dipupuk, dendamnya itu dipupuk, dipelihara. Ada yang nyebut namanya, yang nyebut nama dia di depan saya, sampai seperti itu. Kasihan orang yang dalam hatinya ada kebencian dengan orang muslim, tidak mendapat barokah Lailatul Qadar. Ada Habib bin Ubaidillah namanya, di Siwun, alim, allamah. Habib ini tidak ada orang berani pidato sebelum beliau, karena dia ini keras, tegas. Ada yang pidato didengar, salah dikit habis, dikritik langsung di depan orangnya, di depan umum. Jadi kalau ada bin Ubaidillah nggak ada yang berani pidato. Disuruh pidato, enggak, nanti anak dipermalukan. Karena pidato pasti ada salahnya, dari nahwu, dari sorof, dari balaghah, dari ini, dari itu.
Saya aja di sini nggak ada yang nyalahkan, sampean sama lebih parah dari saya. Jadi kalau ada bin Ubaidillah ini nggak ada yang berani pidato. Disuruh siapa apa enggak, ada bin Ubaidillah. Saya nanti dipermalukan di depan umum. Karena pasti beliau pidato, tokoh. Ketika bin Ubaidillah ini ziarah ke Inat ke Syekh Abu Bakar bin Salim, disambut oleh Munsib di zaman itu. Tak ada yang berani pidato. Habib Muhammad Al-Haddad disuruh, kamu Muhammad, waktu itu masih muda, kamu pidato. Ibu Muhammad pidato, raro. Bin Ubaidillahnya nangis. Setelah itu Habib bin Ubaidillah ini pidato. Walad Muhammad Al-Haddad, walad karena masih muda. Pidatonya banyak salahnya. Tapi ini orang ikhlas. Ini orang ikhlas. Jadi pidatonya walaupun salah masuk ke hati. Masya Allah. Karena orang yang ikhlas itu walaupun bahasa ceramahnya itu gak teratur, masuk ke hati. Tapi orang yang gak ikhlas walaupun tata bahasanya indah, gak masuk. Orang dengarkan macam abid. Kok lama? Padahal sebentar pidato, kok lama? Bahasa luar biasa, kurang ikhlas. Seperti Syekh Abdul Qadir Jailani sama anaknya. Syekh Abdul Qadir Jailani pidato itu udah kebanyakan ceramahnya itu nangis itu biasa. Orang yang hadir nangis itu biasa, terbawa oleh ceramahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Padahal biasa pidatonya. Gak jarang orang itu kadang-kadang pingsan, gak kuat. Ketika dibawa Syekh Abdul Qadir Jailani, didekatkan kepada Allah, diingatkan akhir, gak mampu, pingsan. Dan kadang-kadang setiap ceramah itu jenazah keluar, Pak, mati, gak mampu, mati, digotong 1, 2 sampai 3 orang. Mungkin kalau ada sekarang ibu-ibu ngelarang suaminya hadir. Oh itu istimewa, meninggal ketika dengar ceramah. Oh hebat. Oh iya paling jantung itu bukan. Gak ada hubungannya sama penyakit ini, karena dekatnya sama Allah. Dibawa saya sebagai jalan. Anaknya ini heran, apa sih yang membuat abah ini padahal ceramahnya biasa. Apalagi kalau saya yang ceramah. Dia mondok luar biasa, alim anaknya juga jalan, pinter bahasa, pinter sastra. Kalau saya pasti lebih nangis lagi orang-orang ini. Izin, abah, coba sekali-kali anak pidato. Saya bukan jalan tahu, ini nafsunya ini. Kalau silahkan, Allah. Sekarang waladi anak-anak yang mau pidato, duduk sebagai jalan, pidato dengan sastranya. Tata bahasanya, nahwunya, balaghahnya, orang-orang menganggapnya ngomong apa? Kok nggak selesai? Dilihat sampai sebagai jalan ini udah mulai bosan orang-orang. Yakfik, udah. Wah, anakku cukup udah. Orang-orang udah mulai bosan. Turun, duduk sebagai jalan ini. Tadi malam Ummul Fuqara, ibunya anak-anak goreng ikan, khusyuk. Anaknya bingung, apa cerita ibu goreng ikan khusyuk. Mulai rahmat turun, datang kucing dimakan, nangis semuanya. Bingung anaknya. Saya pidato dengan sastra, dengan bahasa, mangap tok, wajahnya kelihatan bosen. Ini apa? Cerita ibu tadi malam goreng ikan, dimakan kucing ikannya, nangis. Apa maunya orang-orang ini?
Ditanya yang nangis, kenapa kamu nangis? Ikan bukan ikannya ente. Apa anak yang buat ente nangis ini apa? Oh, kamu nggak paham. Yang dimaksud saya berkejar jalan itu nggak paham. Apa yang dimaksud? Apa cerita tadi malam? Ibu memang goreng ikan di gondol kucing. Oh, itu isyarat itu dikhawatirkan ikan itu seperti amal soleh kita sudah digoreng, kita udah capek-capek ibadah, udah siap dimakan ikan itu. Kalau ibadah kita diterima, kita masuk surga. Digondol kucing itu isyarat takut su'ul khotimah. Sebelum kita mati, iman kita dicuri sama setan, mati su'ul khotimah. Kok nyambungnya ke su'ul khotimah itu? So, ikhlas. Allah yang nyampaikan kepada yang hadir. Kadang-kadang disampaikan sama Allah kepada yang enggak hadir. Yang enggak hadir itu loh. Lihat ceramahnya setelah beliau meninggal. Ya Allah, kita berapa kali terbawa ketika lihat videonya Habibul Qadir bin Ahmad. Alhamdulillah masih ada yang diabadikan itu video, suara, gambar. Kita merasa tambah iman ini ketika lihat beliau. Padahal beliau udah nggak ada, kita nggak hadir acara itu. Gimana ikhlas? Nah, orang yang nggak ikhlas, yang hatinya kotor, ceramah, yang hadir paling kagum. Pulang apa katanya? Tak tahu. Pokoknya hebat. Hebat. Pokoknya luar biasa. Apa? Tak tahu. Hilang. Apalagi yang nggak hadir. Nah, Habib Muhammad Al-Haddad ini terkenal ya. Beliau itu hatinya itu ya Allah bersih, tawadhu. Kalau ceramah panjang, maka kadang-kadang orang-orang ceramah, Habib Muhammad disuruh ceramah, siap-siap, panjang ceramahnya, masya Allah.